Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Perbankan Syariah, perkenalkan nama saya Agustina dengan NIM 230311039, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai. Nah, kali ini kita akan membahas tentang manajemen risiko perbankan syariah, dimulai dari apa itu manajemen risiko sampai dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Manajemen risiko perbankan syariah adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh bank syariah untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola berbagai jenis risiko yang dapat mempengaruhi kinerja dan stabilitas bank. Dalam perbankan syariah, manajemen risiko harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah, di mana segala bentuk risiko dan transaksi yang melanggar hukum Islam seperti riba, gharar, dan maisir harus dihindari. Selanjutnya yaitu jenis risiko. Yang pertama, risiko kredit, yaitu risiko yang timbul karena nasabah gagal memenuhi kewajibannya dalam membayar pinjaman atau kewajiban lainnya. Yang kedua, risiko pasar, yaitu risiko yang timbul akibat fluktuasi pasar seperti perubahan suku bunga, nilai tukar mata uang, atau harga komoditas. Yang ketiga, risiko likuiditas, yaitu risiko yang mungkin muncul ketika bank tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya karena kekurangan kas atau aset likuid. Yang keempat yaitu risiko operasional, yaitu risiko yang timbul akibat kegagalan sistem, kesalahan manusia, atau masalah internal lain yang mengganggu operasional bank. Di bank syariah, risiko ini seringkali berkaitan dengan kepatuhan prinsip syariah dalam setiap transaksi dan layanan yang diberikan. Baik, selanjutnya yaitu proses manajemen risiko dalam perbankan syariah. Yang pertama, identifikasi risiko, yaitu langkah pertama adalah mengidentifikasi sebagai jenis risiko yang dapat mempengaruhi bank syariah. Hal ini mencakup analisis terhadap portofolio pembiayaan, produk yang ditawarkan dalam kondisi. Yang kedua yaitu penilaian risiko, yaitu risk assessment. Setelah identifikasi risiko yang ada dievaluasi berdasarkan dampak dan kemungkinan terjadinya, penilaian risiko ini menjadi dasar dalam menetapkan kebijakan mitigasi yang tepat. Ketiga, pengelolaan dan mitigasi risiko. Pengelolaan risiko dalam perbankan syariah mencakup pengembangan kebijakan dan prosedur untuk mengurangi atau menghindari risiko yang teridentifikasi. Ini dapat meliputi diversifikasi portofolio, pembentukan cadangan modal, dan penggunaan instrumen lindung nilai sesuai dengan prinsip syariah. 5. Evaluasi dan penyesuaian. Terakhir, bank syariah harus mengevaluasi efektivitas dari manajemen risiko yang diterapkan dan membuat penyesuaian apabila diperlukan. Evaluasi ini juga mencakup pembaruan terhadap prosedur operasional sesuai dengan pengembangan regulasi dan kondisi pasar. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip syariah dalam manajemen risiko. Yang pertama, larangan riba. Segala bentuk bunga yang dikenakan dalam pinjaman atau pembiayaan adalah haram dalam Islam. Oleh karena itu, bank syariah menggunakan akad-akad berbasis bagi hasil, yaitu mudharabah dan musyarakah, atau jual beli, yaitu murabahah, untuk menghindari riba. Yang kedua, larangan gharar atau ketidakpastian. Setiap transaksi yang mengandung ketidakpastian atau spekulasi yang tinggi seperti perjudian atau kontrak yang tidak jelas harus dihindari. Transaksi dalam perbankan syariah harus jelas, transparan, dan dipahami oleh semua pihak. Yang ketiga, larangan maisir. Bank syariah tidak boleh terlibat dalam aktivitas yang dianggap berjudi, termasuk transaksi yang terlalu spekulatif atau berisiko tinggi tanpa dasar yang jelas. Selanjutnya itu keberlanjutan dan keadilan. Transaksi harus memberikan manfaat yang adil dan saling menguntungkan bagi semua pihak tanpa merugikan satu pihak atau melanggar prinsip keadilan. Nah, jadi kesimpulan pada materi kali ini yaitu manajemen risiko dalam perbankan syariah tidak hanya penting untuk menjaga stabilitas keuangan bank, tetapi juga memastikan bahwa operasi bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Proses manajemen risiko yang efektif membutuhkan pendekatan yang sistematik, mengintegrasikan aspek-aspek hukum, pasar, dan operasional sambil selalu mempertimbangkan prinsip syariah dalam setiap aspek transaksi dan pengelolaan risiko.